kita berjumpa lagi acara kita sekolah minggu. Kita mau bersama-sama mengawali sekolah minggu hari ini. Ya, coba Bu Amrus akan panggil anak-anak Gilas. Mana anak Gilas? Luar biasa. Mana anak Esther? Luar biasa. Gideon, mana halo anak Gideon? Ya, semuanya siap untuk mengikuti kebaktian hari ini. Yuk anak-anak, kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Aku anak yang setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku anak yang setia. Aku anak yang setia. Aku anak yang setia. Anak-anak, kita akan mendengar firman Tuhan. Ya, sebelumnya kita akan berdoa ya. Yuk, tangannya dilipat. Tuhan, terima kasih kami boleh memuji Tuhan. Dan hari ini kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Anak-anak, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan kembali ya. Baca kitab suci. Supaya apa? Supaya kami semuanya, kita semuanya boleh tetap setia kepada Tuhan. Ayo kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Selamat sore, selamat sore, selamat sore semua. Perkenalkan namaku Fis, perkenalkan aku Fis. Namaku Fis, namaku Fis, nama aku F-I-S-S. Panggil aku Fis saja, perkenalkan aku Fis. Hai, selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Fis. Di sore ini aku akan mengajak untuk semua teman-teman bisa belajar Alkitab bersama dengan aku. Hari ini kita akan belajar tentang kita akan belajar tentang apa ya? Bentar, aku mau cari dulu, aku mau ingat-ingat dulu. Hari ini kita akan belajar tentang, oh iya, melayani lebih sungguh. Ada lagunya loh. Melayani lebih sungguh. Nah, kayak gitu lagunya. Udah ya, gitu aja ya. Kita mau belajar Alkitab saja bersama-sama. Kita mau belajar dari Markus 10. Yuk, semuanya, adik-adik, teman-temanku semuanya, kita mau belajar Alkitab bersama. Sudah siap? Oke, kita buka dari Markus 10. Di Markus 10 ayat yang keberapa ya? Di ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-45. Alkitabnya dibuka ya, di Markus 10 ayat 35 sampai 45. Oke. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu dapat meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Melayani. Melayani sama artinya dengan membantu. Siapa di sini adik-adik atau teman-teman yang suka membantu orang tuanya? Coba Fis mau lihat. Angkat tangannya tinggi-tinggi. 1, 2, 3, gerak. Wah, keren banget. Ternyata adik-adik, teman-teman Fis semuanya suka membantu orang tuanya di rumah. Coba membantu apa? Hah? Menghabiskan makanan.
Sama kayak Fis. Ada yang lain nggak selain itu? Membersihkan tempat tidur sendiri, keren. Apalagi belajar sendiri, cakep. Apalagi? Wah, banyak lagi. Wah, tepuk tangan dong buat semuanya. Keren banget loh, ternyata adik-adik ini, teman-temanku ini semuanya suka membantu orang tuanya. Nah, tepat sekali tuh yang adik-adik lakukan, bahwa adik-adik mau membantu orang tuanya. Jika mama atau papa meminta tolong, hendaknya kita segera menolong ya. Jangan pernah menunda-nunda ketika ada orang tua atau saudara yang ingin meminta bantuan kepada kita. Nah, sama seperti ini nih. Sebentar lagi Fis mau cerita tentang 2 orang kakak beradik. Siapa yang mau dengarkan cerita dari Fis? Coba semuanya duduk seperti Fis duduk. 1, 2, 3. Ups, Fis nggak bisa duduk. Coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Duduk. Fis nggak bisa duduk. Baiklah, kalau Fis nggak bisa duduk, nggak apa-apa, yang penting Fis bisa cerita deh. Hari ini Fis mau cerita. Coba Fis mau cerita tentang kakak beradik. Dengarkan cerita Fis ya. Akibat suka berebut. Ada 2 bersaudara yang hobi memanah. Hari ini mereka ingin berburu di padang rumput dekat sungai. Biasanya di sana ada yang melintas. Mereka berdua memang sangat suka memakan daging angsa. Setelah mengambil busur, mereka berangkat ke padang rumput. Cepatlah, Dik, aku sudah tak sabar ingin menangkap angsa untuk makan malam ini, ajak sang kakak. Si adik pun bergegas mengikuti kakaknya. Begitu sampai, keduanya bersembunyi di balik semak-semak. Tentu saja agar angsa tidak mengetahui keberadaan mereka. Setelah lama menunggu, akhirnya ada seekor angsa yang terbang melintasi sungai. Aku akan memanah angsa itu. Aku akan membuatnya menjadi angsa bakar, ucap kakak. Tidak, kakak, biar aku saja yang menangkapnya. Aku ingin memakan angsa rebus, tolak adik. Tidak, adikku. Aku yang lebih dulu melihat angsa itu, dan aku akan membakar daging angsa itu, ujar sang kakak tak mau kalah. Tapi aku lebih muda darimu. Harusnya kau mengalah dan membiarkanku merebus angsa itu, seru adik. Oh lala. Kedua kakak beradik itu justru sibuk bertengkar. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa angsa buruan mereka sudah terbang menjauh. Lebih baik kita minta pendapat kakek saja. Mungkin kakek bisa memberi keputusan yang adil untuk kita, usul sang kakak. Sang adik pun setuju. Mereka pulang ke rumah untuk meminta saran kakek mereka. Begitu sampai di rumah, sang kakak menceritakan apa yang terjadi. Lala, kakek justru tertawa. Kenapa kalian bagi 2 saja angsa itu? Separuh bisa dibakar dan separuhnya lagi bisa direbus, sarang sang kakek. Wah, benar juga. Mengapa aku tidak berpikiran seperti itu? Kakak setuju dengan kakek. Begitu pula dengan sang adik. Tunggu apa lagi, Kak? Ayo, kita kembali ke padang rumput untuk memanah angsa itu, ajak adik. Mereka pun kembali ke padang rumput. Tapi
Tapi terlambat, angsa sudah tak ada di sana. Andai tadi kita tidak bertengkar, mungkin kita sudah menangkap angsa itu. Lihatlah sekarang, angsa itu sudah pergi entah kemana. Kita pun tak bisa makan daging angsa malam ini, sesal kakak. Dua bersaudara itu benar-benar menyesali tindakan bodoh mereka. Tidak seharusnya mereka mementingkan diri sendiri. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kita harus bisa saling menerima, bisa mengambil keputusan dan tidak berebut. Sebagai saudara, kita harus saling melayani satu sama lain. Tidak hanya kita ingin dilayani, tetapi kita harus lebih dahulu ingin melayani. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus lebih dahulu melayani kita. Yang Tuhan Yesus berikan ke kita itu sangat banyak. Tidak hanya banyak lagi, tapi sangat baik, teramat baik yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Jadi sebaiknya kita pun juga harus melayani lebih sungguh lagi, lebih baik lagi. Bukan untuk kita, bukan untuk orang tua kita, tetapi kita lakukan untuk Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu melayani kita. Nah, adik-adik, Fis berharap kita semua bisa melayani lebih sungguh ya. Mau kita masih kecil, ataupun kita sudah besar, ataupun kita yang sudah kelas 6, kita harus mau melayani Tuhan. Bahkan kalau sudah kelas 6 nih, melayaninya harus lebih sungguh lagi, karena sudah tahu apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kita harus terus melayani orang tua kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena Tuhan pun sudah melayani kita terlebih dahulu. Adik-adik, saat ini kita punya ayat hafalan loh. Coba. Ayat hafalan kita terambil dari Markus 10 ayat 43 sampai 44. Dicatat ya, adik-adik dan teman-teman semuanya, di Markus 10 ayat 43 sampai 44. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Mari, teman-teman, kita meminta pertolongan dari Tuhan untuk kita bisa melayani dengan sungguh, karena dengan kemampuan, kekuatan kita sendiri, kita nggak mungkin bisa melakukan itu. Tapi ketika kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong aku ya, supaya aku bisa melayani, Tuhan pasti kasih itu untuk kita semuanya. Yuk, sama-sama kita berdoa, kita minta Tuhan untuk Tuhan berikan kita hati melayani lebih sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami karena Engkau Tuhan yang sudah membuat kami baik sampai hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah melayani kami. Dan ajari kami untuk kami bisa melayani orang-orang di sekitar kami. Kami mohon Tuhan dengan kekuatan-Mu, dengan seizin-Mu, kami ingin membantu semua orang tanpa terkecuali. Kami mohon berkat dan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah mendengar firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang apa? Coba, Fis mau denger? Nggak denger? Kencengan dikit dong. Sedikit lagi. Wah, keren banget. Melayani lebih sungguh. Mari kita melayani Tuhan, melayani sesama kita dengan lebih sungguh. Dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati. Bye-bye. God bless you all. Anak-anak,
kita sudah mengakhiri sekolah minggu hari ini, sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan mengakhiri sekolah minggu hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.